Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di acara kuliah besar pemrograman simulator. Hari ini kita akan mengadakan kuliah besar untuk pengganti perkuliahan sebelumnya. Mungkin banyak yang libur. Eh, kita ganti untuk dua angkatan pemrograman simulator antara kelas tingkat 2 dan juga tingkat 3 untuk menghadiri ya kuliah besar ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu atau pemateri yang mungkin kalau di Fakultas Ilmu Terapan ini beliau sangat terkenal sekali. Beliau adalah Bapak Dr. Sugondo Hadioso STMT. Sebelumnya terima kasih Pak Gondo sudah hadir di acara ini. Terima kasih Pak Dadan dan mungkin rekan-rekan dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia ya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ya mungkin nanti sedikit berbagi lah mengenai isu-isu terkini yang tentunya terkait dengan pemrograman simulator itu sendiri. Mungkin itu dulu Pak Dadan. Oke. Ya, terima kasih Pak Gondo. Ya, mungkin saya juga ucapkan terima kasih untuk semua rekan mahasiswa yang sudah hadir di acara Zoom ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Kita berdoa dulu mungkin Pak Gondo di dalam hati berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk nih Pak Gondo ke materi kuliah besar dengan tema potensi simulator pada aplikasi multimedia. Mungkin teman-teman nanti bisa mengambil ya manfaat atau ilmu yang diberikan dari Bapak Dr. Sugondo. Jadi hari ini tenang teman-teman, kita nggak ada ngoding, nggak ada wiring ya, hanya Oke. mendengarkan informasi. Ya, Lalu mungkin di akhir ada clue ya mungkin dari Pak Gondo atau dari bisa bertanya atau nanti mahasiswa bertanya ya. Mungkin dari sini nanti kita saling diskusi. Oh, ya mungkin potensi-potensi apa yang bisa diambil gitu ya untuk menjadi bahan bahan apa namanya misalkan tugas akhir ataupun project ya di mata kuliah ini sendiri gitu. Gitu. Mungkin itu nanti yang ya sifatnya kita santai mungkin diskusi perkembangan-perkembangan terkini tentang perekayasaan simulator ini menjadi yang dikombinasikan tentunya dengan multimedia gitu. Oke, Ya. jadi sebelum kita lanjut ke Mm-mm. materi ini, kita perkenalan dulu, no. Saya bilang tadi Pak Gondo Ya, ini terkenal di FIT, tapi kok nggak saya kenalkan. kita Izin ya Pak kenalan Gondo ya, dulu. Boleh, boleh. saya memperkenalkan dulu. Mungkin teman-teman kalau ketemu saya mungkin sudah tidak asing ya, saya di TRM sebagai dosen Atau sebagai ini ya Padan apa namanya apa sih itu kemahasiswaan. kemahasiswaan ya, Ya, kepala kebetulan. urusan kemahasiswaan pasti pada kenal nih. Kalau saya kan belum tentu gitu Oh, ya. ya, Pak. Ya, tidak semua kenal juga Pak Gondo. Nah, karena eh, kemahasiswaan biasanya menghadapi mahasiswa yang baik sekali atau kurang ya. Ya, Kalau yang biasa-biasa atau yang tidak terlihat biasanya nggak ketemu saya, Pak. betul betul, iya juga sih ya. Oke, Jadi mungkin kita ke ini langsung saya mungkin ya. perkenalkan dulu mungkin ya. Pak Sugondo ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Terapan, tepatnya di dosen D3 Teknologi Telekomunikasi. Mm-mm. Beliau lulusan dari ITT Telkom sebelum jadi Teliu ya Pak Goni ya. Betul, Lalu setia di sini ya. S2-nya pun di Telkom juga Betul, malah dan dari T3 gitu oh ya. Dari D3, T3. S1, S2. S2. Untung nggak S3 di Tel ya Pak ya. Nah, itu karena belum buka waktu Oh. itu. Nah, Oke. S3-nya beliau di ITB ya dan bidang risetnya lebih ke sinyal processing ya Pak Goni ya. Betul, sebenarnya memang Sim- sinyal processing tapi ya tidak jauh-jauh lah di elektronika, kemudian IoT dan ya sedikit-sedikit di mungkin aplikasi menyentuh multimedia, tapi ya ndak ini ya di multimedianya gitu. Memang tetap butuh teman-teman nanti dari TRM gitu. Oke. Nah, buat Mhm. rekan-rekan mahasiswa mungkin kaget ya kok saya manggilnya Pak Gon gitu ya. Itu adalah panggilan akrab ya. Jadi Heeh. kadang-kadang dosen-dosen di FIT itu manggilnya Mas Gondo, Pak Ya, karena masih Gon, muda ya. atau kadang-kadang kode dosennya dipanggil SKO Oh gitu ya. iya, betul betul Wadan. Nah, jadi Mhm. teman-teman mungkin
itu dulu perkenalan kita Mm, sama Pak mm, Sugondo. Jadi mm. kita langsung ke materi ya, Pak Iya. Sugondo. Jadi teman-teman, Pak Gondo tuh selain jadi dosen, beliau adalah ketua KK IMT A- ya Pak Gondo. AITM, Pak. AITM, Heeh. Apply. Information Technology and Multimedia. Oke, saya nggak hafal tuh. Jadi kadang ya ITM ada yang ngomong item gitu ya. Cuman saya kurang serak gitu kalau item nanti kayak saya malahan item gitu ya. Jangan item tapi ITM lah. Oh, AITM ya. Iya, Oh, iya. oke. Applied Information Technology and Multimedia. Oke, Itu Pak kita Dadan. bisa dimulai saja Pak Gondo Baik, kita kuliah. mulai saja kuliah umumnya, kuliah besar ya. Eh, Nanti yang materi yang akan saya berikan yaitu interaktivitas real time dalam simulator. Mungkin disclaimer dulu nih, mungkin saya kan nggak expert banget di sini. Mungkin saya tuh memberikan gambaran secara umum bagaimana teknologi di bidang elektronika kemudian dikomunikasikan dengan mungkin multimedia, nanti AI-nya zaman sekarang ya, kemudian ada IoT-nya itu seperti apa. Nanti sifatnya kita diskusi ringan lah dengan Pak Dadan juga, dengan mungkin nanti ada sesi ini tanya jawab mungkin ya kalau ada dari teman-teman rekan yang menyaksikan ini gitu. Sebelumnya apa namanya? Saya mungkin memperkenalkan lagi ya, nama saya Sugondo Hadioso. Saya di program studi Teknologi Telekomunikasi, D3 Teknologi Telekomunikasi. Kemudian untuk mata kuliah yang saya ajar selama ini yaitu berkaitan dengan elektronika, kemudian microcontroller, pemrograman dan sekarang saya banyak juga di telekomunikasi seperti sistem komunikasi maupun elektronika telekomunikasi. Nah, sebelum ke materi inti, waktu saya diberi apa namanya? Diberi apa kesempatan untuk memberikan materi ini tentang mata kuliahnya kan pemrograman simulator ya. Kemudian saya harus cari apa ya materi yang harus diberikan. Tapi saya lihat dulu ininya silabus pemrograman simulator. Yang awalnya saya sempat sempat bingung Pak Dan. Bingung tuh programan simulator yang pertama saya kira itu ya teman-teman tuh langsung membuat simulator gitu ya. Aplikasi lah. Misalkan aplikasi untuk simulator untuk elektronika kan ada, simulator untuk kesehatan, misalkan untuk pertanian ya full aplikasi. Full aplikasi di situ. Mensimulasikan rangkaian kah atau mensimulasikan game atau mensimulasikan misalkan cara kerja organ tubuh ya ketika memakan suatu makanan misalkan seperti apa. Saya kira seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata setelah membaca RPS-nya itu ada elektronikanya, kemudian ada sensor, ada pemrosesan, ada output yang harus diberikan. Nah itu terus saya tertarik tuh. Saya pikir, oh ya benar, pemrograman simulator itu tidak hanya aplikasi, ternyata ada sisi hardware-nya mungkin ya dari sensor yang paling sederhana misalkan hanya push button atau sensor yang kompleks menggunakan kamera misalkan atau sensor-sensor yang lain kemudian diproses sedemikian rupa untuk boleh ditampilkan ya atau hanya apa namanya eh, si yang menggunakan itu merasakan sesuatu gitu ya atau gabungan ya kompleks di visual ada kemudian suara ada kemudian merasakan juga misalkan dingin atau ikut getar atau apa ya namanya misalkan kita lagi menggunakan simulator mobil gitu ya kita merasakan benar-benar di jalan gitu Pak Dan awalnya itu saya sempat inilah agak bingung pemrograman simulator saya kira yang awalnya hanya aplikasi gitu ya ternyata itu kompleks dan menurut saya itu bisa multidisiplin kalau kita membuat simulator apa namanya pertanian misalkan ya kita harus tahu ilmu pertanian misalkan kita tidak hanya ilmu teknik aja atau elektronika saja atau sistem informasi atau multimedia saja tapi itu multidisiplin kedokteran ya apalagi kita membuat simulator untuk operasi wah itu kok lebih kompleks multidisiplinnya ini menarik ini memang kita harus berkolaborasi ya dari teman-teman di elektro misalkan di multimedia karena teman-teman multimedia jago lah misalkan untuk mendesain visualnya gitu ya itu kita harus lintas ini lintas keilmuan lah atau lintas prodi kalau di ilmu terapan ini ya oke kita kembali lagi ke ini ya materi inti yaitu peran teknologi
sensor, komputasi, Mungkin bisa embedded ya, di-share dan dulu Pak Gunung. aktuator. Bisa di-share dulu itunya materinya. Oh iya, materinya Mungkin di baik. video. Oh iya, ini tadi kelewat ya, maaf. Sebentar, saya share screen dulu ya berarti ya. Ingatnya tadi operator Pak dan yang apa namanya share screen. Oke, Oh, sudah ya. Mohon maaf ini teman-teman. Jadi ini ya tadi topik utamanya interaktivitas real time dalam simulator. Terus peran teknologi apa namanya sensor atau komputasi embedded ya, komputasi embedded dan aktuator. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Tapi mungkin ya sifatnya ini ya umum gitu ya. Baik, ini agendanya kurang lebih outline-nya seperti ini. Kita tadi sudah pendahuluan cukup panjang ya, kemudian konsep dasar pemrograman simulator dan multimedia, teknologi pendukung atau komponen-komponen pendukung seperti sensor, aktuator, microprosesor ya, yang tadi disebut sebagai embedded computing dan single board komputer gitu ya. Kemudian ada contoh-contoh aplikasi di dunia nyata, studi kasus dan implementasi, tantangan dan solusi serta kesimpulan dan apa namanya ya hasil ini kita ya diskusi kita nanti. Dan saya sudah siapkan Pak Dan sebuah proyek mini kecil-kecilan saya dengan mahasiswa bimbingan yang mungkin bisa dijadikan salah satu case nyata yang sekarang sedang dikembangkan gitu ya. Terkait dari pemrograman simulator yang sudah menggunakan AI dan teknologi IoT. Oke. Nah, ini kita definisinya kita harus tadi seragam dulu supaya tidak menjadi salah persepsi atau salah paham tadi yang memang tadi saya juga awalnya yang salah salah memahami awalnya pemrograman simulator yang saya kira hanya ya membuat simulasi atau simulator hanya di aplikasi itu. Ternyata itu cukup kompleks. Simulator berbasis multimedia yaitu kita bisa lihat bersama ya sistem yang menggabungkan tentunya sensor, kemudian ada embedded computing yang berfungsi untuk memproses, kemudian ada komponen aktuator ya, aktuator digital tentunya. Aktuator itu berarti memberikan action, memberikan output lah. Bisa visual, bisa audio, atau bisa jadi interaksi fisik tadi. Merasakan panas, misal kita berada di sebuah main game gitu ya, sedang seperti halnya misalkan game apa itu real itu kita menyemprot seolah-olah pemadam kebakaran sedang menyemprotkan air itu kita merasakan basah juga kemudian merasakan panas gitu ya tentunya ada interaksi fisik itu tadi ya untuk menciptakan lingkungan yang secara virtual responsif dan imersif tuh tadi merasakan seolah-olah kita merasakan real nyata merasakan getarannya goncangan kemudian kalau apa namanya suhu ya bisa panas bisa dingin atau mungkin ada yang lain Pak Dan ya ketakutan mungkin. ketakutan juga bisa jadi itu ya psikologis gitu ya feedback psikologis ketakutan itu bisa jadi kita oh ya misalkan game ketinggian gitu ya seolah-olah kita berada di ketinggian berdiri gitu ya ataupun duduk berdiri ketinggian atau naik roller coaster itu. Nah, itu juga rasa yang imersif ya. Jadi feedback yang bisa dirasakan langsung. Oke. Jadi dari definisi tadi kita bisa terjemahkan kalau pemrograman simulator terkait dengan interaksi interaksi yang real time kemudian yang imersif itu membutuhkan yang kompleks ya, membutuhkan ilmu yang kompleks. Nah, ini tadi komponen utamanya yaitu ada sensor, input ya sebagai input, ada embedded computing untuk proses, bisa komputer, bisa microkomputer atau microcontroller, ya yang sederhana sampai pemroses yang kompleks ya. Kemudian ada aktuator, aktuator untuk menghasilkan output gitu. Itu 3 komponen utama. Memang kalau kita lihat hanya 3 ya, sensor, embedded computing, aktuator. Tapi untuk dalam aplikasinya nanti bisa sederhana, bisa
kompleks maupun sangat-sangat kompleks gitu. Kita bahas satu-satu ya. Sensor. Teman-teman pasti udah tahu definisinya ya. Sensor kemudian contoh-contohnya dari yang sensor sederhana sampai yang apa namanya cukup kompleks dan kompleks itu. Tentunya fungsinya untuk menangkap data dari pengguna ini kita misalkan atau dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi tidak hanya sensor itu nanti terpasang di usernya atau objeknya ya, tapi juga mensense dari lingkungan. Macam-macam sensornya ya, ada sensor analog, sensor digital. Nah, yang paling sederhana yang biasa kita pakai misalkan untuk game nih. Teman-teman di TRM kan terbiasa main game gitu ya, atau terbiasa membangun simulasi game, simulator game, push button aja. Nah, push button atau sensor ini Pak Dan apa ya? Potensiometer yang diputer gitu ya, seperti radio zaman dulu kita putar ya, itu termasuk sensor untuk memperbesar, memperkecil kecepatan misalkan. Kemudian push buttonnya itu untuk belok kanan kiri, itu sensor-sensor termasuk yang menurut saya itu sensor sederhana, hanya on off gitu ya, sebatas on dan off. Itu sensor yang bisa kita gunakan juga. Kemudian ada sensor jarak, ini seperti di gambar ini ya, sensor jarak ultrasonik. Kemudian ada sensor suhu, sensor kelembaban gitu ya, macam-macam. Biasanya sensor suhu, kelembaban, pH itu dipakai di farming padan. Kemudian ada sensor kamera itu sensor loh. Kamera itu juga sensor, menangkap apa namanya tangkapan visual ya, visual. Kemudian ada sensor suara juga. Nah ini di contoh di sini ada sensor suara ini. Di sini ya, ini sensor mikrofon ini untuk menangkap suara. Nanti bisa diproses. Sekarang kita ada AI ya, bisa diproses, diterjemahkan menjadi teks atau sebaliknya. Itu contoh-contoh sensor. Mungkin apa lagi Pak Dan kalau di mata kuliah yang sudah di Mungkin ada infrared, Pak Gon. Oh iya, infrared ya. Itu untuk ini juga ya, apa sih, obstacle gitu Iya, biasanya. untuk obstacle bisa pakai hitungan jarak. Dan cara selain ultrasonik ya, kemudian ada apa itu? PIR. Ya, biar Dikenalkan enggak PIR, passive infrared? belum. Kalau di kelas saya belum, mungkin kelas yang lain sudah. Nah, Tapi ada materinya ada passive PIR infrared. ya. Itu untuk mendeteksi objek tapi khusus yang panasnya sesuai misalkan deteksi orang ataupun hewan. Kalau dia dihadapkan ke objek yang mati itu enggak mendeteksi itu. Itu contoh-contoh sensor. Terus tadi kamera ya, kamera juga. Nah, ini menurut saya tuh kamera yang penggunaannya sangat luas nih. Sensor kamera bisa kita pasang di depan kita itu atau di dalam sebuah ruangan untuk mendeteksi orang. Jadi bisa mendeteksi orang, bisa mendeteksi objek yang ada. Itu kamera menurut saya bisa diaplikasikan untuk banyak ini. Banyak apa namanya? Banyak aplikasi gitu ya. Dan biasanya di game itu pakainya kamera. Oke, kemudian ada embedded computing nih di sini. Nah, embedded computing memproses data yang diperoleh dari sensor, itu kan data-data mentah. Ya pastinya digital, sudahlah kita nggak ngomong lagi datanya analog atau data digital ya. Tentunya sudah data digital, diproses ya, kemudian diambil keputusan. Paling sederhana, misalkan memprosesnya kondisional dan if else gitu ya. Atau fuzzy logic ya, karena ada daerah keabuan misalkan gitu. Atau yang kompleks menggunakan itu machine learning, menggunakan AI gitu ya. Nah, itu tergantung penggunaannya. Kalau kita hanya kondisional biasa, keputusannya ya kita cukup menggunakan misalkan microcontroller, tidak perlu menggunakan microprosesor ataupun single board komputer ya, seperti mini PC atau apa, kita tidak perlu. Itu disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan. Oke. Nah, ini ada aktuator. Aktor itu tadi memberikan respon ke pengguna, memberikan feedback lah ya ke pengguna. Bisa feedbacknya itu sifatnya visual, jadi misalkan game apa ya, itu game yang biasa umum di tempat game zone itu loh, yang dance. Oh ya. Dance itu inputnya sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat push button kan, dipasang di kaki gitu ya. Kemudian si layar menunjukkan mana yang harus diinjak gitu kan. Kalau salah kan dia akan memberikan feedback. Oh
wrong atau true sampai kalau benar ya nanti apa namanya mendapatkan predikat apa gitu kan ada feedbacknya itu feedback yang secara visual gitu ya. Inputnya juga sederhana, cuman mungkin prosesnya lebih kompleks karena si layar harus menampilkan apa namanya arah mana atau panah mana yang harus diinjak gitu ya secara cepat gitu dan responnya harus cepat juga gitu. Kemudian ada mungkin kalau di kuliah ya ada apa namanya relay itu sebagai aktuator, kemudian motor di handphone kita itu untuk getarnya itu cukup pakai motor. Pernah bongkar handphone gitu ya, itu kalau dilihat efek getar yang kita terima itu dari sebuah motor DC kecil itu aja. Seperti gambar yang di sinilah. Kemudian ada aktuator-aktuator yang lain. Nanti kita bahas satu-satu melalui contoh ini ya, contoh case-nya. Nah, tadi ini untuk detail bahasan dari apa namanya komponen untuk memproses. Ada yang paling sederhana yaitu microcontroller. Kita tentunya nggak asing, mungkin di TRM juga mendapatkan Arduino gitu mungkin ya. Arduino dan Ardu ISP ya. ISP ya, ya, itu salah satu contoh microcontroller apa yang umum digunakan untuk memproses data ya. Kemudian memberikan output yang apa namanya? Memberikan output ya yang sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini memang ini komponen kecil berisi CPU single atau central processing unit tapi memiliki memori kemudian input outputnya yang cukup terbatas. Jadi memang untuk tugas-tugas yang spesifik gitu ya, tugas-tugas yang spesifik. Hanya untuk mengontrol sensor dan aktuator. Sensornya pun mungkin terbatas karena pin masukannya, inputnya juga terbatas. Jadi tidak bisa menggunakan banyak sensor ataupun menggunakan apa namanya sensor yang membutuhkan processing yang kompleks dan cepat. Itu mungkin microcontroller ini tidak menyediakan fitur itu gitu ya. Outputnya pun dia juga terbatas. Outputnya, pin outputnya yang bisa ini juga terbatas. Oke. Jadi misalkan kita lihat di sini ya ISP32 ataupun Arduino Uno itu tidak bisa memberikan output langsung ke ini ke visual gitu. Misalkan HDMI gitu ya kadang atau output yang lain itu ya yang bentuknya adalah video itu atau apa namanya ya visual gitu ya itu tidak uh, tidak bisa diberikan oleh microcontroller. Nah kalau kita butuh outputan yang lebih kompleks misalkan harus ada visual kemudian ada audionya ya kita lari ke ini ya mungkin ke SBC gitu single board komputer atau mini PC di sini kita nggak asing lah ya dengan Raspberry Pi kemudian ada juga apa namanya Raspberry Pi biasanya running di Linux ya adanya. Kemudian ada yang basisnya Windows misalkan Latte Panda. Sampai sekarang itu Latte Panda juga memorinya juga sudah besar. Kemudian apa namanya Raspberry Pi itu RAM-nya saja mungkin ada 16 atau 8 ya. Saya agak lupa. Yang dari dulunya hanya 2 GB, 4 GB sekarang sudah versi yang terbaru itu 8 kalau tidak salah. 8 atau 16 GB. Ini untuk pemrosesan yang lebih kompleks dibandingkan microcontroller karena tadi inputannya misalkan sudah bisa menerima dari keyboard misalkan gitu ya ke koneksi USB gitu ya. Kemudian mau outputnya ke mana? Tidak hanya ke LCD kecil tapi outputnya ke layar monitor ya LED TV misalkan yang harus menggunakan HDMI. Kalau tadi menggunakan microcontroller jelas tidak bisa gitu ya. Kita harus naik ke apa namanya ke mini PC dan harganya juga sekarang terjangkau itu ya jadi lebih terjangkau ya tapi kita menyesuaikan juga kalau hanya sederhana ya kita cukup menggunakan microcontroller tapi kalau bikin lebih kompleks ya menggunakan mini PC ya tadi ya baik mini PC maupun yang ini komputer ini komputasinya umum ini kemampuannya lebih tinggi lagi dari yang SBC single board komputer dan bisa apa namanya untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan sistem operasi yang lebih kompleks. Nah, ini PC ini yang biasa umum kita pakai ya apa namanya ya PC lah ya PC. Ini tentunya apa namanya tadi RAM-nya bisa lebih besar, storage-nya lebih besar gitu. Kemudian pemrosesan yang bisa diolah itu
lebih banyak gitu ya. Dan prosesornya tentunya. Ini kita bisa pasang prosesor yang apa? Yang kemampuannya tinggi. Mungkin sekarang berapa? 128 bit sudah ada belum ya? Atau 64 bit ya. Tapi dengan teknologi yang core-nya banyak gitu. Core-nya 16 atau 8 sekarang. 8, 16 ya, 16 core dengan kemampuan 64 bit itu. Ini bisa kita untuk menanam AI di apa namanya? AI yang kompleks misalkan di prosesornya kita dibandingkan tadi ya di CPU gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini interaksi dalam sebuah simulator itu ya, itu bisa satu arah. Jadi kita hanya memberikan input kemudian ditampilkan sensor misalkan, yang sederhana aja ya, sensor kita pengen menampilkan apa namanya, mensensing kondisi lingkungan, ada sensor suhu, ada sensor kelembaban atau pH gitu ya, pH air, kemudian hanya ditampilkan di sebuah layar. Terus dari layar itu kita tidak menerima feedback selain itu ya, selain tadi hanya ditampilkan displaynya. Kemudian ada yang dua arah itu kita diberi feedback juga. Ada umpan balik lah dari setelah diproses ditampilkan kita si apa namanya si penggunanya itu menerima feedback atau umpan balik gitu. Ya contohnya tadi misalkan game yang apa dance ya. Dance kita memberikan input melalui gerakan sesuai petunjuk yang ada di layar. Kemudian kalau ada salah atau benar itu si layar akan memberikan feedback gitu. Kemudian misalkan simulator SIM. Mungkin teman-teman ada yang pernah ya tes SIM gitu. Kemudian menggunakan simulator, kalau motor nggak ada, menggunakan simulator yang berkendara ya, kita merasakan misalkan kalau menabrak di situ ada tembok atau kon gitu, mungkin kita merasakan di setir kita bergetar misalkan kayak gitu. Atau di game itu ya, game race ya, race mobil ataupun race motor, kita benar-benar merasakan ada feedback ketika kita mengerem, ketika kita menyentuh aspal misalkan, kita kerasa bangku kita ya, tempat duduk kita bergetar gitu. Nah, itu contoh-contoh yang dua arah ya, pastinya lebih kompleks ya. Jadi kalau dua arah eh, ada aktuator yang menggerakkan tadi supaya bisa muncul kesan imersif tadi, ada interaktivitas. Oke, mungkin ini bisa kita skip tadi ya. Ini tadi contoh-contohnya sudah ada interaksi yang dua arah maupun searah. Itu sudah ada kalau kita lihat di layar itu ada contoh main game ya, game mobil balap mungkin itu ya. Merasakan suasana beneran gitu ya di dalam sebuah mungkin ruangan cukup kecil mungkin gitu ya. Di situ dihadapkan dengan layar lebar ya. Kemudian ada audionya, merasakan ininya nanti ya, suaranya yang bisa selain tadi getaran, selain mungkin efek apa tadi ya, rem ataupun gasnya kita ya, itu ada sensasi suaranya gitu. Itu juga termasuk tadi apa contoh yang interaksi dua arah. Nah, ya kita langsung aja nih coba ke contoh-contoh aplikasi nyata yang mungkin nanti bisa memberikan insight nih kepada rekan-rekan ya, untuk tugas akhir misalkan mau berkelompok mau individu. Tapi misalkan kompleks ya harus berkelompok gitu ya Pak Dedan ya. Ya. Nah, ini contoh-contoh sekarang bidang kesehatan ya. Jadi semua bidang ini kayaknya butuh teman-teman TRM nih, teknologi rekayasa multimedia, kemudian digabungkan dengan ilmu yang lain ya. Mungkin ada jago pemrogramannya, kemudian ada yang elektronikanya, kemudian ada yang mendesain ya. Dan ada kalau di bidang kesehatan harus dengan fisikian ya atau ahli medis gitu. Ya, karena itu lintas disiplin. Contoh ini adalah di bidang kesehatan, ada simulator pemeriksaan mata berbasis VR dan sensor tentunya ya.
Di sini ada apa namanya, diberikan ini meriksa matanya tidak perlu langsung berhadapan. Jadi menggunakan VR gitu ya. Pasiennya pun tidak harus hadap-hadapan dengan dokternya, ataupun si pasien ini kita pasangkan pasiennya kita pasangkan dengan apa namanya, VR ini ya, ada kacamata. Kemudian nanti diminta untuk diinstruksikan tertentu untuk menggerakkan apa ini matanya atau melihat sesuatu misalkan di sini ya. Jadi nanti responnya seperti apa itu bisa dilihat. Kemudian ada virtual reality untuk memanfaatkan realitas virtual ya untuk pengobatan atau terapi berjalan nih. Misalkan orang-orang stroke, pasca stroke, atau memang dari selepas kecelakaan misalkan harus diterapi kakinya supaya bisa berjalan lagi dengan normal. Kemudian ataupun ada cacat bawaan, mohon maaf ya. Nah, itu bisa menggunakan saat ini teknologi kesehatan di bidang virtual reality untuk terapi itu sangat-sangat maju. Wah, ini pasti lintas disiplin ilmu. Jadi seolah-olah ini orang yang diterapi ini dipasangkan kacamata VR ya, dia seolah-olah sedang berjalan di jalan gitu ya. Kemudian di sini di kakinya dipasangkan sensor-sensor ya untuk membaca apakah gerakannya itu sudah normal apa belum. Beban yang diterima kaki kanan, kaki kiri udah seimbang apa belum, seperti itu. Kemudian mungkin gironya gitu ya, XYZ-nya, gerakannya sudah ada perbaikan apa belum sebelum dan sesudah terapi. Itu diproses juga di embedded ya. Kemudian orang-orang teman-teman di multimedianya menyediakan ini nih virtual reality-nya misalkan seolah-olah dia berjalan di jalan gitu ya. Bisa jalannya itu nanti nggak hanya ini loh Pak, dan jalannya nggak cuma datar, ini mungkin di virtual reality-nya ada tangga gitu ya, atau jalan yang tidak rata bisa jadi gitu ya, untuk mengetes tadi beban kaki kanan dan kirinya itu seperti apa dilihat. Jadi memang peluangnya banyak. Ini di bidang industri. Di bidang industri simulator itu di pabrik atau industri kita bisa lihat nih, kita bisa mensimulasikan. Memang toolsnya mungkin nggak kayak microcontroller, mungkin pakai PLC badannya, programmable logic control. Tapi desain-desain ininya kita bisa lihat ya, desain di layar monitor untuk misalkan proses tertentu ya, dari bahan apa namanya, bahan mentah sampai nanti menjadi suatu produk, mana aja nih yang harus dijalankan, atau posisinya si bahan mentah itu udah sampai mana itu bisa terlihat di layar monitor, sehingga yang sedang proses itu sekarang apa, misalkan sedang pemanasan atau pengeringan, kemudian setelah pengeringan ada proses lagi penggilingan misalkan gitu. Nanti posisi-posisi dari bahan-bahan tadi yang diproses itu terlihat. Kalaupun ada kegagalan, kita bisa lihat dari monitor gitu ya. Oh, ada error nih. Ternyata prosesnya berhenti di bagian mana gitu ya. Motornya ada yang berhenti. Kita bisa menemukan feedback di situ. Misalkan ada warna merah di layar gitu ya. Di proses itu ada error, macet gitu. Sehingga bisa nanti tim teknisi memeriksa hanya di situ saja ya. Di bagian yang error itu saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sebenarnya transportasi tapi tidak apa-apa. Contohnya di ini ya, pensinyalan sebuah kereta. Kalau hanya relnya mungkin satu atau dua, bisalah manual gitu ya. Mungkin gitu ya, tapi ya tidak manual juga. Tapi kalau yang harus dikontrol itu banyak dalam sebuah ini ya, apa namanya, relnya atau keretanya banyak. Kemudian kita harus tahu posisi-posisinya untuk supaya tidak terjadi crash ya. Kita bisa lakukan simulasi itu, lihat disimulasikan atau dilihat ininya ya, posisi-posisinya di mana, menggunakan ya tadi tentunya di relnya ada sensornya, kemudian bisa dilihat ininya posisi-posisi keretanya. Dan tadi yang harus apa namanya, kereta harus dibelokkan atau itu sih namanya apa ya, wesel lah ya dalam bahasa kereta api, itu weselnya harus diarahkan kemana itu kelihatan. Transportasi ya kita tidak asing. Game transportasi itu biasanya dibuat dalam bentuk beneran gitu ya. Kalau simulator untuk pilot, simulator untuk masinis kereta itu ada semua. Simulator untuk mobil
itu sudah ada simulator SIM ya untuk mobil itu ada, kemudian simulator untuk pesawat karena kan kalau kita nggak mungkin masih belajaran terus masih ini orangnya calon pilotnya masih belajar nih langsung diberikan apa namanya real gitu ya. Nah, itu resikonya tinggi sehingga dibuat simulator yang dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan kondisi aslinya. Sensor-sensornya pun gitu ya yang dibaca itu benar-benar yang ada di pesawat nyata gitu ya. Nah, dalam bentuk game juga kita sebenarnya sering main. Kalau yang sekarang mungkin anak-anak itu main apa ya, bus simulator atau apa gitu ya, train simulator, flight simulator itu dibuat mirip. Itu kita nggak sengaja kita sudah menggunakan. Inputnya apa lo? Inputnya ya dari itu, dari layar handphone kita. Berarti pengganti push button berarti layar touchscreen gitu ya. Gitu. Yo game udah banyak ini contohnya. Dari yang sudah tadi ya input yang kompleks, push buttonnya banyak misalkan ada kemudian ada setir ya, setir itu biasanya menggunakan sensor ini ya, sensor yang nilainya berubah yang bisa diputar gitu. Kemudian ada ininya layarnya. Kemudian ini tadi ya yang sering saya contohkan. Sebenarnya ini sederhana gitu ya. Kita lihat di sini push button di Games Dance ya itu push button dan hanya kanan kiri atas bawah loh itu. Ya, tapi pemrosesannya harus real time dan cepat. Karena ada ketika kita mencapai level tertentu kan keluar ininya ya instruksinya itu yang tanda arah panahnya itu sangat cepat sekali. Sensor harus bisa membaca dengan cepat. Kemudian respon dari prosesornya di sisi CPU-nya itu harus bisa merespon masukan dari yang kita injak tadi itu dengan cepat juga. Dan yang sederhana juga, yang sederhana nih ya sekarang ini kita sering main ini enggak simulator untuk game tinju tuh. Semakin keras kita dapat level yang semakin atau poin yang semakin tinggi. Itu masukannya mungkin ya sensor ini ya, sensor beban bisa jadi ya, sensor beban. Kemudian yang dipasangkan di sebuah tuas tinju, sarung tinju. Kemudian si display ini menerima data dari sensor dan hanya menampilkan aja. Terus dibuat kalau tekanan yang diberikan sekian keluarnya misalkan strong atau apa gitu ya itu sebenarnya sederhana yang ada kita ketahui di simulator tinju itu lebih sederhana dibandingkan yang dua contoh game yang lain ini. Kemudian simulator juga yang modelnya mungkin kayak game tapi serasa kita nyata gitu menggunakan misalkan ini di farming nih ya kita bisa memappingkan untuk menyemprot misalkan kita seolah-olah main game menyemprot gitu ya seolah-olah main game tapi si apa namanya si apa ini ya namanya ya drone-nya ya drone atau quadcopter ya drone lah ya drone-nya itu sudah kita pasangi ini ya bak air kecil mungkin dan untuk menyemprotkannya kemudian kita seolah-olah di layar layar gadget kita atau layar tablet kita ya kita menjalankan si drone ini sambil menyemprotkan apa air. Ini juga bisa jadi topik yang menarik ini. Kemudian tidak hanya untuk menyemprotkan air, bisa jadi si apa namanya si drone ini umumnya sudah ada kameranya, kemudian diminta untuk terbang gitu ya. Kita terbangkan, kemudian untuk mapping mana yang area yang sudah bisa dipanen, mana yang belum gitu ya. Cukup usia untuk panen, mana yang belum belum cukup untuk panen itu bisa digunakan untuk mapping gitu. Kalau mau otomatis ini simulator drone-nya sudah kita tanamkan proses ya menggunakan GPS misalkan. Suruh terbang ke titik ini. Di titik tersebut kita harus semprotkan. Itu kita di prosesornya kita tanamkan itu ya. Kita tanamkan program supaya di koordinat tertentu dia akan mengeluarkan airnya. Kemudian ini traktor otonom. Traktor otonom. Nanti traktornya seolah-olah di layar itu jalan atau di layarnya itu menggunakan ini ya untuk arahnya. Kemudian robot traktornya benar-benar ada real gitu ya dijalankan. Kita tidak perlu naik traktornya gitu ya. Kita cukup kontrol menggunakan gadget. Nah ini tadi komponen-komponen studi kasusnya.
dari yang mana sih yang disebut sensor, kemudian prosesornya apa, outputnya ya. Sensornya ini steering wheel. Tapi kalau untuk lebih detailnya ya ini bisa macam-macam. Pada dari mungkin bisa menggunakan tadi ya Ya, potensiometer. Potensiometer tuh resistor yang nilainya berubah gitu ya. Ada enggak di materi itu? ada. Nah, tapi saya tidak tahu persisnya. Tapi mungkin prinsipnya itu menggunakan potensiometer. Kemudian ada kamera untuk mendeteksi wajah ya. Ya biasanya untuk mungkin untuk ini kali apa ya? Untuk game ini tuh biasanya untuk apa ya kamera Wadan? Ya, kamera biasanya kalau Kira-kira kamera di simulator tuh biasanya yang ini apa untuk testing apakah pengemudinya mengedip atau tidak, oh iya bisa melihat jadi ke gitu ya. kanan atau ke kiri. Jadi kalau misalkan drivernya melihat ke kiri, maka layar akan menampilkan pandangan sebelah kiri. Oh iya betul. Bisa melihat lirikan mata kita ya sehingga nanti seolah-olah ini kan ada layar Ada. layar tengah, kiri dan kanan bisa jadi itu Ya, ya. Nah, kamera ini mendeteksi bola mata. Ke kiri nanti akan menampilkan spion kiri. Nah, ya. Di belakang ada apa, di belakang kiri ada apa, di belakang kanan ada apa. Ya, betul, betul. Kemudian ada prosesor ya, prosesor disimpan di prosesornya digunakan untuk membaca data sensor, kemudian digunakan untuk memproses tadi masukan yang kompleks tadi ya. Kalau ada kamera berarti pasti kompleks untuk melihat ini pergerakan lirikan kita, bola mata kita. Dan tentunya untuk menampilkan di sini prosesor ini menampilkan apa namanya tampilan di layar itu bisa kompleks. Kemudian ada outputnya tadi ya getaran setir karena kita melewati jalan yang di luar aspal gitu ya atau suka yang di tepian-tepian itu kerasa itu ya. Pasti teman-teman sudahlah merasakan game yang seimersif ini gitu ya. Kemudian ada mungkin tampilan 3 dimensi di jalan sehingga kita merasakan kalau kita itu benar-benar mengemudi. Nah, ini saya punya dan tadi ya yang saya di awal sempat singgung, saya dan mahasiswa magang gitu ya, di TT itu mengembangkan ini sebuah aplikasi yang ini saya bisa bilang ini tadi pemrograman simulator memanfaatkan multimedia juga. Ini judulnya simulasi mouse virtual pada PC dengan deteksi tangan menggunakan ESP Cam. Jadi ESP Cam-nya ini ya, ini kan microcontroller berarti ya. ya, Ya sederhana memang ya ada kekurangannya, masih ada kekurangannya. Jadi ini menangkap video atau gambar hanya 2 megapiksel kurang lebih ininya ya ya, ketajamannya, resolusinya 2 megapiksel. Dia menangkap gerakan tangan kita. Gerakan tangan kanan ke kiri, kemudian ada misalkan 5 jari, 2 jari, kemudian gini atau apa gitu ya. Untuk menggerakkan mouse. Untuk menggerakkan mouse. Ya ini bisa dipakai untuk mungkin ini ya teman-teman yang membutuhkan interaksi atau ini presentasi aja deh. Presentasi yang ya ini harusnya saya sudah nggak perlu mouse lagi. Misalkan saya cukup menggerakkan ini gitu ya, menggunakan supaya tidak perlu dengan mouse. Layar menangkap gerakan tangan saya. Tadi nextnya atau yang saya highlight itu ya itu cukup menggunakan gerakan tangan saja. Harusnya bisa langsung saya praktekkan ini. Cuman memang apa komputasinya masih cukup lambat dan hasil kameranya ini nah kameranya menggunakan kamera pada apa namanya microcontroller ya itu masih terbatas di 2 megapiksel. Tapi sudah cukup bagus. Ini kompleks ini, lumayan kompleks. Kalau orang yang banyak mengembangkan itu kameranya sudah embed di komputer, di PC atau pakai webcam. Nah, yang teman TT ini, teman TT yang kembangan ini itu dia menggunakan IoT, sudah menggunakan IoT. Jadi ESP ini ESP atau SP32 yang terhubung dengan kamera itu kita bisa tempatkan di mana saja. Jadi tidak harus menggunakan kamera yang ada di PC ya atau di laptop gitu ya, tidak harus. Jadi kameranya mau di mana aja kita pasang, dia terkoneksi dengan cloud, dengan IoT ya. Kemudian diproses itulah gerakannya untuk ditentukan nih dia
mau hanya menggerakkan kursor kanan kiri atau mengklik kanan mengklik kiri, itu kita tentukan nanti. Nah, ini sudah cukup kompleks. Memang proses processingnya masih ada di cloud ya, prosesnya masih ada di cloud atau di PC. Tapi setidaknya ini yang membedakan dari yang sebelumnya itu ada IoT-nya di sini. Jadi kita letakkan kamera ini bisa jauh. Jadi ketika misalkan kita present nih dalam sebuah ruangan yang besar, kan nggak kelihatan apa namanya, kita nggak usah perlu bawa mouse gitu ya, kita di panggung gitu ya, kemudian dari panggungnya itu ada ininya, kita pasang kamera kamera ESP-nya ini kita pasang dan kita cukup menggerakkan tangan untuk merubah slide-nya gitu. Misalkan kayak gitu. Sehingga ada demonya kalau nggak salah kok. Ini di sebelah kiri kita bisa lihat kameranya itu yang tadi ESP ya, menggunakan kamera bisa lebih jauh tentunya. Ini kan kalau pakai pakai webcam, ini kan kalau pakai webcam. Nah, ini pengganti webcam lah. Yang tadi itu apa ya, Wemos atau apa itu, apa sih, SP32 cam-nya itu bisa diletakkan tidak tidak di dekat dengan komputer. Itu. Nah, itu kurang lebih nanti bisa dikembangkan lagi supaya, karena itu kameranya masih menggunakan kamera yang resolusi rendah, ganti dengan resolusi tinggi menggunakan Raspberry Pi misalkan ya, dihubungkan dengan Raspberry Pi. Raspberry Pi akan memproses untuk apa tadi, respon gerakannya harus apa. Nah, terus ini ada istilah yang baru ini sekarang, Artificial Intelligence of Things, AIoT. Secara tidak langsung tadi yang tadi yang dikembangkan tadi, yang apa, menggerakkan kursor itu sudah menggunakan ini, sudah ada IoT-nya, sudah ada AI-nya. Ya, jadi untuk membaca tadi gerakan tangan, apa, terus yang tadi ada apa namanya, ruas-ruas jarinya itu kelihatan, itu sudah menggunakan AI. Itu sudah menggunakan AI. AI-nya bisa kita tanam di komputer atau masih menggunakan bantuan prosesnya itu di cloud, ya itu bisa bisa kita ini ya, bisa kita atur gitu. Contoh di sini Padan ya. Ini apa badannya? Kira-kira ada apa namanya, IoT dan AI. Bisa di ini Padan Kalau dijelaskan sedikit ini. lihat dari Mm, gambarnya mungkin ini ya, anak kecil itu udah terbiasa pakai IoT sama AI. Jadi mm, mungkin karena perkembangan zaman yang sudah maju, kalau saya lihat ya Pak Gono ya, eh, mungkin pembelajaran IoT sama AI itu sudah dimulai dari sejak dini. mm, Jadi mm, nggak mm. hanya lagi apa, AI tersendiri, IoT Heeh. tersendiri, tapi sekarang sudah bergabung. Terintegrasi ya Iya. antara IoT tadi, hardware lah ya, Hmm. dan kecerdasan buatan yang ya, yang mau yang simple kecerdasan buatannya, mau yang kompleks, sudah sebenarnya kita sudah ini ya, sudah apa sih Sudah namanya, terjadi sudah sebenarnya. terjadi gitu Iya. ya secara nggak langsung. Ya, kemudian di sini kita lihat ada harnessing IoT dan AI to drive innovation, itu sudah. Kemudian ada kemudian di bisnis mungkin Padan ya, Iya, transformasi bisnis. bisnis. Ya, Contohnya apa yang real kalau gitu ya? sekarang kita lihat ya, teman-teman, Mm-mm. rekan-rekan, sekarang Cina itu sudah mengembangkan IoT untuk tracking supply di negaranya. Tracking supply di Iya, negara jadi ya. jalur apa? Jalur transportasi, jalur eh, peredaran barang Mm-mm. itu sudah bisa dimonitoring se-Cina. Se-Cina ya. Iya, se-Cina. Ya Jadi itu. pemerintahnya udah lihat, tinggal Eh, Indonesia. Ya kadang-kadang kita kalau beli paket aja nyangkut di mana kita nggak tahu itu paket ada di mana Ya. sama driver siapa. Kalau memang aplikasinya nggak update. Tapi kalau Mm. di Cina itu udah terintegrasi ya, teman-teman bisa nanti lihat apa, beberapa informasi ya Pak Sugondo yang heboh banget di Cina. Jadi Iya, mungkin iya. kebayang kalau nanti jalur Cinanya sampai ke Indonesia. Mm. Berarti udah bisa tracking itu nyampe Mm. mana. Ya sebenarnya kita juga sudah mulai sih ya. Ya, Ya paket-paket sekarang tuh ketika kurir mengirimkan ke kita, kemudian
perangkat IoT-nya apa ya, itu ada scanner ya. Scannernya dari mana? Scanner dari handphone. Memang Scanner. handphone itu menurut saya perangkat IoT yang paling lengkap, bukan paling kompleks, paling lengkap. Sudah menyediakan kamera, dia menyediakan sensor, ada ya, sensor GPS, sensor giroskop, itu semua ada. Itu handphone itu perangkat IoT yang kompleks. Jadi barang kita terima, cukup mereka scan QR code atau barcode-nya, langsung terupdate di aplikasi kalau barang sudah diterima oleh si A gitu. Akan langsung ke aplikasi, Iya, uangnya dicairkan ke penjual ya, ya. betul, iya betul. Itu mungkin ya kalau mau ada AI-nya bisa, penjualnya nggak komplain ya, uang langsung ini teruskan ya secara otomatis oleh, ya sudah nggak ada keterlibatan manusia di situ. Ketika penerima sudah menerima barang kemudian tidak ada komplain, otomatis di sistem uang akan dirilis ke penjualnya tanpa ada proses manual lagi, verifikasinya manual misalkan ya, ini nggak ada komplain, barang udah terima, jadi admin akan mengklik, uang akan diteruskan, udah nggak seperti itu juga IoT ya, sudah IoT. Mungkin AI-nya di sini ya Pak Gondo ya. Mm-mm. Saat pembeli menerima ngasih bintang 5 tanpa komplain, mungkin itu akan muncul duluan ya kalau kita cari barang yang serupa pembeli yang lain mungkin ya. Oh iya, nah, itu Mungkin di itu situ akan AI-nya, ditampilkan duluan ya. betul betul, itu AI-nya di situ tuh. Meskipun mungkin ada yang lebih murah, Heeh. tapi kadang-kadang yang penjual terbaik itu muncul duluan biasanya. Kalau Ya, memang tidak ads ya atau iklan ya. nah itu pasti pakai AI itu sekarang. Jadi kita sebenarnya nggak menyadari kalau sekarang kita tuh sudah sangat dekat dengan AI itu ya. Ya betul betul. Oke, terus kemudian ini contoh IoT, AIoT ya di bidang kesehatan untuk manajemen manajemen kesehatan. Jadi ada data collection ya, misalkan medical check up ya dari berbagai pemeriksaan jantung, misalkan menggunakan elektrokardiogram, kemudian menggunakan lain-lain ya USG, kemudian diolah ya data-datanya, sinyalnya misalkan atau gambarnya, hasil pengecekan darah gitu ya, sudah ter ini tersimpan di database dengan rapi. Kemudian ada proses itu ya, menggunakan AI untuk ditentukan, disimpulkan langsung mungkin sekarang dari berbagai pemeriksaan, ada pemeriksaan tadi ya darah, pemeriksaan psikologis yang lain, pemeriksaan mental mungkin juga, itu sudah direkam semua. Kemudian algoritma untuk mendiagnosanya itu ya sudah ditanam menggunakan AI, sehingga kita nanti akan menyimpulkan, keluar sudah kesimpulan mungkin pada ya. Jadi setelah medical check up, serangkaian medical check up ada tes urin misalkan tadi ya, kemudian ada parameter-parameter yang lain, disimpulkan, oh dari hasil rongsen terlihat apa gitu ya, dari hasil darah, eh, kemudian parameter kolesterolnya, asam uratnya misalkan sekian, disimpulkan kondisi sehatnya kurang atau kondisinya sangat bagus, itu sudah menggunakan AI sekarang ya. Itu memang potensi-potensi yang bisa kita kerjakan. Kalau di kesehatan memang ya kita harus tahu apa namanya, standar-standarnya, ataupun kita harus melibatkan ini physician ya atau ahli medis, dokter gitu, untuk memang deploy-nya tidak mudah, lebih kompleks tentunya. Tapi itu bisa lah, itu bisa gitu ya, itu bisa dari sekarang gitu ya di deploy untuk tadi ini ya AIoT untuk manajemen kesehatan yang modern tentunya. Terus mungkin ini ya Pak Gondo, maaf, bisa jadi topik riset mahasiswa Iya, atau mungkin startup mahasiswa startup. atau siapa tahu mungkin jadi bahan diskusi mahasiswa dengan dosen mungkin ya tentang ini Ya, ya. terus tidak hanya di ini nanti ya, kita harus lintas lintas prodi ini. Iya, prodi. Peluangnya banyak. Ini kita harus lintas prodi. Kalau Ya, kita kesehatan berarti kita mesti tahu atau dekat dengan ahli yang paham kesehatan, ya, dokter atau spesialis atau apa ya. gitu. Terus yang tadi misalkan apa ya, simulator Farming, apa, farming. farming, farming. Kita tahu kalau teman-teman di multimedia mendesain ininya ya, displaynya ataupun apa sih tampilannya, nanti teman-teman di teknik komputer, teknik telekomunikasi untuk mendesain aktuatornya gitu misalkan ya, itu bisa.
sangat-sangat bisa ya. Tapi nanti kalau butuh database atau big data, memproses data, AI tadi ya, melibatkan teman-teman di sistem informasi. Nah, ini tidak hanya satu ilmu tadi ya, harus multidisiplin untuk membuat sesuatu yang besar gitu ya. Jadi kita mikirnya jangan kecil terus, kita harus sesuatu yang besar gitu ya, untuk manfaat yang lebih besar. Nggak apa-apa kita nanti berkelompok melibatkan ini. Ya memang menjadi kompleks, tapi nggak masalah. Kita support ya di prodi ya Di untuk prodi fakultas proyek-proyek yang ini, yang kompleks. Ya tentunya manfaatnya kan jauh lebih besar gitu. Oke, nah ini tantangannya kita udah mau selesai nih ya. Tentunya untuk menghasilkan sebuah tadi interaktivitas, kembali lagi sebuah simulator karena terdiri dari sensor, pemrosesan dan aktuator ya. Jadi ada input, ada output yang real time ya, kita mungkin dihadapkan dengan latensi yang tinggi. Apalagi terlebih kalau kita integrasikan dengan IoT, kita bergantung dengan jaringan, sangat bergantung dengan jaringan internet yang ada. Tentunya kita harus pikirkan itu latensinya tinggi. Ya, kalau latensinya tinggi, interaksi jadi lambat. Padahal kita pengennya tadi responnya real time gitu ya, atau sangat-sangat rendah itu delay-nya gitu ya. Kemudian komputasi daya tinggi itu pasti itu kalau sekarang tuh udah bisa di manage dengan ini ya, power management ataupun apa namanya, komponen-komponen sekarang itu sudah banyak yang low consumption ya. Sensor-sensornya itu sudah low ya, low energy. energy ya. Kemudian kalau interaksinya kompleks, tentunya membutuhkan sensor dan aktuator yang kompleks ya, membutuhkan biaya yang tinggi. Terlebih itu isu itu ya, impor gitu. Iya, sekarang Barang-barang impor ya. berhubung AI-nya ada di Amerika ya, lebih banyak di Amerika, lalu barang-barang sensornya pun di Cina. Nah, itu kita ketemu dua hal yang jadi pajaknya tinggi ya padahal ya. pajaknya lumayan tinggi. Sementara kalau kita menggunakan perangkat yang ya ini tadi contoh sensor-sensor yang di luar sana banyak yang murah tapi kualitasnya mungkin atau kehandalannya itu dipertanyakan masih. Jadi jujur aja ini ya, kalau menggunakan sensor-sensor yang sederhana terus kita menggunakan yang harganya murah, kita tidak bisa bohong. Yang harga murah itu biasanya kualitasnya kurang bagus gitu. Itu harus pintar-pintar memang kita ya menggunakan itu. Memilih sensor. Nah, ini solusi dan strateginya. Kalau untuk yang sederhana, kita bisa menggunakan protokol komunikasi yang cepat, I2C, SPI, UART. Ya, kemudian mengoptimalkan kode pemrosesan. Ya, mengoptimalkan di sisi code programming, scriptingnya menggunakan yang sederhana gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan, kalau microcontroller dirasa kurang cepat ya, kita naik ke single board komputer. Jadi ya seperti Raspberry Pi, kemudian atau Latte Panda misalkan, tergantung kita familiar bekerja di Windows atau familiar bekerja di Linux. Kemudian modulasi sensor ataupun aktuator ya, sehingga mudah diupgrade. Jadi misalkan dibuat modular lah gitu, sensor-sensornya terpisah atau dibuat modular. Oke, kita sudah di akhir ini. Kesimpulannya, teknologi sensor, komputasi embedded dan aktuator merupakan tulang punggung tadi ya, sebuah perangkat simulator modern. Kemudian interaktivitas real time memungkinkan pengalaman yang berarti natural ya, kalau udah real time, intuitif dan tadi imersif, seolah-olah penggunanya ini merasakan apa yang memang real kondisi yang ada di sekitar itu. Kemudian perlu sinergi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghasilkan yang optimal. Nah, ini tadi mungkin sarannya tadi ya, kita kan di mata kuliah ini sudah belajar dasar-dasar ya. Nanti di tingkat akhir ini bisa dijadikan sebuah tugas akhir ya, jadi project
mau individu mau berkelompok yang kiranya tadi ya bisa dirasakan manfaatnya gitu ya. Tidak hanya sebatas project jadi gitu ya, hanya main-main saja gitu. Tapi bisa diimplementasikan betulan. Pengennya seperti itu, Pak. Dan jadi semua bidang tadi ya, kesehatan, industri, kemudian farming, apalagi ya mungkin perdagangan, itu saat ini ya tidak boleh ketinggalan tentang simulator ini itu atau IoT simulator IoT ini. Transportasi tadi ya, kita harus update games. Saya sorry nih yang tadi nggak kesebut games ya. Teman-teman yang penyuka games tuh kalau bisa ya bikin gamesnya gitu ya. Tapi gamesnya tidak hanya apa display aja gitu ya, tapi melibatkan tadi ya kompleks. Ada teman-teman yang dari elektronika misalkan menggunakan sensor tadi ya joystick gitu untuk game ataupun untuk tadi simulator kalau di kesehatan atau di farming bisa di kesehatan misalkan ya untuk operasi lah gitu misalkan atau apa gitu ya itu mah tapi kompleks lah. Untuk farming misalkan ya sederhana tadi ya ada drone, kemudian teman-teman di TRM mendesain aplikasinya untuk tadi ya secara visual supaya memberikan tadi kesan yang nyata itu kesan yang nyata kemudian real time gitu. Mungkin itu dulu Pak Dan ya. Nanti sisanya kita diskusi Oke, topik-topik yang bisa kita kembangkan ya untuk tugas akhir ya tentunya itu. oke, terima kasih Pak Gondo. Mungkin sebelum kita akhiri kita open sesi tanya jawab ya Pak Gondo ya. Boleh, boleh. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa, terima kasih masih bergabung di acara kuliah besar ini ya. Untuk yang baru gabung, mungkin saya ucapkan selamat datang di acara kuliah besar angkatan 36 dan Oh 37 ini Pak Gondong ini. angkatan Dua angkatan ini. tingkat berapa ini? Dua. Tingkat 2 dan tingkat 3. Kalau mata kuliah pemrograman simulator Sebenarnya ada di tingkat 2. tingkat dua Tapi ya. tingkat 3 itu karena perubahan kurikulum, jadi mereka ngambil. Mm-mm. Jadi kita mungkin Kurikulum ada baru di tingkat 2 ya. betul. Nah, mungkin sehingga tugas besarnya pun agak berbeda. Kalau Oh ada tingkat tugas 2 besarnya. mungkin masih berbasis Mm-mm. simulasi sederhana. Mm-mm. Sedangkan kalau tingkat 3 mungkin sudah siap jadi produk jadi. Mm-mm. Ya, oke. Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung, mungkin kami buka 3 pertanyaan dulu ya. Bisa via raise hand atau via grup chat. Plus ini jangan lupa kita ada hadiah ya Pak Gon ya. Oh Oh iya, ya, untuk silakan itu Pak Dan ya. 3 penanya terbaik ya. Nanti mungkin dari Oke. Pak Gondo selaku pemateri yang akan memberikan hadiahnya nanti mungkin menyusul di acara. Nanti minta tolong juga teman-teman moderator dicatat ya mahasiswa mana yang layak mendapatkan hadiah. Oke, kami buka 3 pertanyaan dulu. Silahkan bisa via raise hand di Zoom atau via chatting atau chat di Zoom juga. Silahkan. Ya mungkin sambil kita nunggu teman-teman nanya ya juga kita diskusi. Kalau sekarang tugas proyek kecilnya atau mini proyeknya itu tentang apa Pak Dan biasanya? Oke. Kalau kebetulan saya ngajak Penggunaan sensor sampai kelas seperti 2 apa? ya, pokoknya tingkat 2, kelas 2, Hmm. tingkat 2. Tugas besarnya itu adalah membuat simulator game. Hmm. Jadi inputnya menggunakan sensor masuk ke Simulator game microprosesor gitu ya. ya. Lalu displaynya pakai game Unity, Oh, pakai oke. apa aplikasi Nah, itu Unity. kita belum bahas juga tuh tadi. Nah, Ya, ya mungkin apa aplikasi-aplikasi apa yang ini ya yang bisa mungkin tadi digunakan? disampaikan langsung contohnya di simulator mobil ya. Simulator mobil tuh itu depannya itu bisa pakai Unity Oh, teman-teman. Unity itu Ya, sebuah apa itu namanya? salah satu tools buat apa Untuk membuat game. mengembangkan game ya. Ya, bisa kan developer kayak PS5 atau Mm-mm. Nintendo itu udah top Menggunakan PC itu. bahkan ya sudah pakai Itu bisa Unity. kita sebut apa? Emulator juga bisa sebenarnya. Bisa, bisa. Emulator. Emulator kalau emulator sih belum, Pak. Mungkin lebih ke displaynya, Pak. Hmm. Nanti dari Unity-nya ngasih feedback. Mm-mm. Nah, feedbacknya bisa ke aktuator. Unity itu untuk membuat tampilan gitu ya. Oh, oke, ya.
Terus untuk responnya misalkan dari joystick ataupun dari push button ya, arah itulah biasalah ya, joystick stick gitu ya. Kemudian diterima oleh USB. Hmm. Dari Ya, situ nanti dari USB ditampilkan ke Unity, lalu mm, dari Unity-nya komunikasinya apa berarti itu USB ya ya, biasa ya. mungkin kita Oh, bahas dulu Pak Gondo, maaf nih sudah ada yang raise hand oh nih ya, dari oke. Nah, saudara Noval. Oke, Noval, silahkan kalau bisa mm-mm. open cam, langsung Silahkan Noval. ajukan pertanyaan. Perkenalan dulu ya, dari kelas mana, angkatan berapa, supaya bisa dicatat oleh moderator. Silahkan. Assalamualaikum Pak, ada suaranya Pak? Halo, apakah bisa open mic, Noval? Halo, halo, oh ada suaranya Pak? Ada, silahkan. Pak izin Pak nggak bisa on cam soalnya kamera laptop nggak bisa nyala, lagi ada Oh trouble. ini. Iya, iya. Ayo, bisa nanti diganti Eh, di cam ya, Noval. Iya, kirim Oke, IoT. silakan Noval perkenalan dari ini Pak, saya Novel Fadlur Koir dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, angkatan 2246 Pak. oke 46. Eh, Kelas nah, ini pertanyaannya tuh kan dalam konteks pendidikan multimedia nih Pak. Gimana caranya simulator tuh bisa membantu mahasiswa bukan mahasiswanya sebagai pengguna doang tapi juga sebagai kreator gitu Pak. Kayak apa ya, kayak kan biasanya dalam dalam matkul atau akademik ini biasanya simulator tuh dipakai untuk belajar atau latihan doang gitu loh Pak. ya. Mana caranya bisa dipakai atau dikembangin untuk memodifikasi simulator sendiri sebagai kreator gitu. Membuat simulator sendiri ya. Membuat simulator sendiri. Nah itu juga apa namanya jadi concern mungkin yang tadi terlewat di itu pertanyaannya atau ada tambahan lagi belumnya? Kurang lebih itu sih Pak kalau dari saya. Sebentar Noval, kelas berapa nak? Ini 46 Pak, 02 Pak. 4602 dicatat 4602. teman-teman ya. Oke. Silakan Pak Gondo. Dari pertanyaan sih, Nah, selain jadi pengguna, bagaimana kalau jadi pencipta simulator? nah iya itu juga pekerjaan nanti teman-teman di TRM. Jadi selama ini kan kita menggunakan aja misalkan yang kalau kita ini padan ya di pemrograman simulator itu sendiri ada ini enggak Arduino enggak? Ada. Kita menggunakan Arduino nih. Kemudian ada aplikasi namanya Arduino IDE kan? Ya. Ya, Arduino IDE kemudian kita pasangkan misalkan kita punya sensor tertentu itu toh kita punya sensor tertentu komunikasi menggunakan USB misalkan kita di Arduino IDE itu kan kita bisa ditampilkan tuh ya programnya misalkan tadi suhu gitu kan menampilkan suhunya berapa kemudian ada simulator atau emulator walkway. Ya, Nah ada. itu seolah-olah kita punya apa namanya input dari luar kemudian masuk ke Arduino misalkan ya Arduino tapi Arduino-nya itu diganti dengan ini kan walkway-nya kan Ya. dia bisa nerima seolah-olah data dari sensor kemudian menampilkan data serialnya mungkin ya kalau di TRM ada istilah itu kan lah ya Ada. di layar gitu ya. Nah tapi pertanyaannya tadi kita kan pengen nggak cuma menggunakan itu gitu ya. Kemudian kalau di elektronika itu ada apa namanya simulator rangkaian juga. Ya, ada. Ada misalkan kita pasang baterai, kemudian kita hubungkan dengan resistor gitu ya. Tahu lah teman-teman TRM tahu enggak ya? Tahu, Ada tahu. resistor, Untuk mungkin resistor dasar gitu ya, resistor sederhana. sederhana. Dipasangkan dengan resistor, ada 2 buah resistor, dipasang secara serial gitu ya. Ada sumber tegangan. Kemudian simulatornya itu bisa kita minta atau kita ada ininya ya, apa namanya alat ukurnya. Alat ukur multimeter misalkan berapa arus yang mengalir di situ ditunjukkan oleh itu, apa namanya simulator. Itu kita juga masih make nih. Sebenarnya kita bisa mengembangkan itu. Kita bisa menggunakan dengan ini ya tools tertentu, menggunakan simulator misalkan juga menggunakan ya untuk mengembangkannya menggunakan tools, menggunakan Python, Java.
kita bisa buat itu. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi kita bisa tadi mengembangkan. Ya tentunya kita harus tahu kita mau membuat simulator apa. Simulator ini misalkan tadi ya rangkaian listrik gitu ya. Kalau ada sumber tegangan, kemudian kita hubungkan dengan seri dengan resistor sekian banyak gitu ya. Nah, teori-teorinya itu kita harus tahu dulu. Teori-teorinya kita harus tahu sehingga ketika kita membuat simulatornya itu kita paham tentang teorinya ya, kita bisa implementasikan di aplikasi. Kemudian misalkan simulator organ tubuh. Bagaimana dari makanan kita membuat itu gitu ya, membuat simulator makanan masuk ke mulut, kemudian di kerongkongan, di lambung seperti apa. Ya kita harus tahu prinsip kerjanya. Prinsip kerja si organ-organ masing-masing organ itu seperti apa. Sehingga kita bisa terjemahkan itu menjadi sebuah aplikasi atau simulator gitu ya, simulator yang jadi yang menyerupai dengan kondisi realnya. Ya tentunya prinsipnya tadi, teorinya kita harus tahu sehingga kita bisa menerjemahkan ke program gitu loh. Ya untuk programnya nanti menggunakan apa? Ya kan macam-macam tuh, menggunakan Java, menggunakan C, C misalkan udah ini sudah kurang familiar menggunakan Java dan Python, ya itu kita tinggal cari toolsnya untuk membuat simulasi itu. Jadi memang nanti kalau sudah menjadi tugas akhir, kita sudah punya ininya ya, kita punya input untuk aplikasinya ya kita buat sendiri, simulatornya itu yang kita kembangkan sendiri gitu. Yang sebenarnya yang menurut kita aplikasi itu ya simulator, misalkan tadi untuk farming nih. Untuk mensimulasikan kita punya layar besar, kita punya sebuah lingkup area farming yang cukup besar, misalkan di situ terdiri dari berbagai sensor, ada kamera, ada suhunya pun ada suhu air, ada suhu lingkungan, ditampilkan dalam sebuah ini misalkan dalam sebuah layar, kemudian dari layar tersebut kita bisa menghasilkan interaksi ya, misalkan interaksi. Di situ disediakan button. Misalkan ketika air panas itu ya kan, kita dinginkan. Ya, kita minta dari simulator nih, tapi ya dari aplikasi yang kita kembangkan, kita pencet tombol tertentu untuk mengeluarkan air yang dingin gitu ya, sehingga dicampur dengan air yang panas, dia ada di bak utama misalkan seperti itu. Atau ada tambahan Padan yang lain? Mungkin ya di awal ya sebelum buat simulator kita harus tahu dulu kita mau buat simulator apa. Nah ya itu tadi ya. Contohnya kalau misalnya contoh dari Pak Gondo mau buat simulator untuk penanaman tanaman misalkan ya, nah ya atau bisa mengelola ikan simulator. Berarti butuh sensor apa, kan bisa ambil prinsip dari Walkwi mungkin ya, pasang sensornya, nanti dikasih ikannya. Di Walkwi nggak ada, cuman mungkin yang sederhana ikannya, nanti dikasih makan seperti apa, nanti kelihatan airnya akan keruh kalau dikasih makan, TDS-nya kekeruhannya naik nanti seperti apa, lalu nanti kesehatan ikannya seperti apa, pH airnya seperti apa. Berarti butuh penggantian air. Kalau terlalu banyak makan, kalian ganti airnya. Nanti saat penggantian air apa yang kurang, misalkan vitaminnya kurang atau apa. Jadi kalian pahami dulu konsepnya, mau buat simulator apa. Lalu nanti bisa ya, contohnya yang saya kasih, misalkan kalian mau buat simulator untuk menanam tanaman, memelihara ikan atau lain-lain. Ya, Nah, memang simulatornya kayak gimana ya, bisa dibuat itu. ya, Terserah kalian mau pakai program C atau Java, bisa dibuat itu. Python Nah, ya. dulu karena Toolsnya sempat dulu sebelumnya kita buat pernah bimbing mahasiswa ya, mungkin Pak Gondo ya, yang simulator perhitungan resistor. ya, Nah, itu ya, itu buat sendiri, itu mahasiswanya yang buat itu. Jadi mereka yang buat, masukin ke App Store di Android, dan banyak yang download itu sampai sekarang. contoh Ya, ini ya, contoh contoh saja. saya. Jadi saya harap mungkin teman-teman di TRM punya imajinasi yang lebih luas, bisa ambil sisi gamenya, bisa ambil sisi AI-nya untuk buat simulator. Ya Dan bisa memang ini dibuat ya. juga harus lintas ilmu ya, kalau memang misalkan tadi elektronika gitu ya. Contoh ini bisa dilihat di layar teman-teman, ini contoh simulator
rangkaian gitu ya, namanya multisim. Ini dibuat dari Mm-mm. bahasa pemrograman Java ataupun yang lain ya, atau yang pemrograman yang lain. Kita bisa taruh di situ ya, kita bisa taruh resistor misalkan gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Nah, di situ kita nanti bisa taruh multimeter di situ ada. Nah, kan tadi kan pertanyaannya gimana cara kita membuat sendiri nih. Nah, itu tadi tentukan dulu mau buat simulator apa. Nah, nanti prinsip kerjanya seperti apa. Teori-teorinya gimana gitu ya, secara matematisnya harus seperti apa. Nah, baru kita terjemahkan itu ke Bahasa program gitu, ke pemrograman. bahasa pemrograman. Nah, untuk visualnya seperti ini ya, eh, resistor mau bentuknya seperti ini, kemudian seolah-olah di gambar itu ada multimeter. Itu mungkin teman-teman desain ya, yang nanti mendesainkan Iya. ininya. Desain apa kalau di TRM tuh Ada pakai desain. Blender ya biasanya ya. Desain Ah, apa nah, desain icon-iconnya itu ya. ikonnya, Itu kalau aktornya dan lain aktornya. sebagainya. Nanti kalian buat itu jadi sebuah simulator, misalkan bisa mikro ya, ataupun sistem misalkan simulator untuk menjalankan mobil secara virtual. Nah, Ya, kan bisa itu semua dari mulai setirnya, gasnya segala macam itu bisa simulator bisa kalian buat. Jadi sebelum apa? Buatnya kita pakai bahasa juga, bahasa C, bahasa sisa, ya, pakai ya Python kayak dan lain simulator sebagainya. multisim ini kan dibuat oleh orang juga gitu ya. Bahkan Kita memang tinggal Arduino pakai. IDE itu buatan mahasiswa dulu Iya, ya. Arduino IDE itu buatan mahasiswa. Iya. Heeh. Dulu mahasiswa dia. FreeSync itu buat Mm. mahasiswa Itu juga. dari Java kalau nggak salah Ya, pemrogramannya. ya. Kalau Jadi sampai Arduino akhirnya IDE sekarang itu Java, maju JavaScript. ya, maju Ya, dan ya, bahkan masih menyiapkan download aplikasinya secara gratis. terus-terusan Ya. itu dikembangkan. Oke, mungkin itu ya Besar-besar. untuk Mm-mm. Nopal. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mm-mm. Sebenarnya pertanyaannya bagus sekali ya, Pak Ya, Gundo ya. Nanti mungkin itu menjadi pemrogramannya harus kuat memang. Ya, pemrograman dan logiknya harus kuat. logiknya. Pak, bisa nggak buatin kayak gitu pakai ChatGPT? Wah, saya nggak tahu ChatGPT-nya sanggup atau enggak ya. Namun untuk sederhana mungkin bisa ya. Ya teman-teman, silahkan untuk Yang lain, rekan-rekan mahasiswa tadi ada ingin lagi bertanya. kayaknya. Ini ada sepertinya ada yang dari chat grup, cuman mohon maaf tidak terbaca sama saya nih. Oke, Oh, tadi dari udah. rekan moderator bisa minta dibacakan. Plus jangan lupa ya untuk rekan-rekan isi presensi ya, isi presensi untuk eh, kami serahkan nanti ke seluruh dosen pengajar pemrograman simulator baik tingkat 2 ataupun tingkat 3. Ayo, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ada hadiah untuk penanya terbaik ya. Hadiahnya nanti mungkin diberikan via eh, ketua kelas atau via Mbak Juhra ya hadiahnya. Nanti bisa diambil untuk Nopal. Kalau Nopal gimana, Pak Gundo? Apakah cocok nih dapat hadiah nih? Pertanyaan barusan itu. Cocok. Oh, Cocok sekali. Saya setuju. oke Nah, ya. kali ini diberikan Kita dapat satu ya, dapat eh, satu penanya terbaik ya yang dapat hadiahnya hadiah. nih fisik atau beneran Fisik, apa? fisik, Oh, fisik. Oh fisik. enggak, Ah, kita kirain ini. mungkin sebuah modul Oh, yang sesuai sama mata kuliahnya. Oke, buat teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa eh, raise hand atau chatting menggunakan eh, Zoom. Oke, ada satu lagi ya terlihat ada siapa ini? Oke, silahkan Bayu kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah namanya. Silahkan di open mic-nya untuk bertanya. Izin Pak, apakah Oke, suara saya terdengar? oke sudah oke, terdengar. terdengar. Perkenalkan dulu. Oke, silahkan memperkenalkan dulu. Izin, perkenalkan nama saya Geo Bayu Ferdiano Dunggio dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi pertanyaan saya terkait AI IoT ini, apakah jadi saya punya project riset yaitu jarak tempuh prediksi logistik, Pak. Nah, Produksi cara cara logistik. apa?
logistik tadi. implementasinya itu bagaimana Pak ke AI IoT itu? Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, bentar, Gia, kelas mana? Namanya tadi Arduino loh. Iya ya. Saya Geo Pak. Nama saya Geo. Geo, oh Oh, maaf Geo. maaf, Geo. Kelas mana dek? Saya kelas D4 46, SM46 TRM Pak. 46 berapa? Tadi yang sebelumnya kan 02. Ini 0 berapa? Lupa. 02 Pak, 02 Pak, 02, Oh, 02 Pak, salah. maaf Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya ulang Pak Gondo. Ya. Bagaimana implementasi AI IoT untuk Mm, estimasi jarak atau kalkulasi jarak? kalkulasi jarak. Ini tadi ya di pengiriman atau apa Iya, tadi ya? pengiriman. Heeh. Nah, tadi kan ini cukup teknis nih pertanyaannya. Ada project ini ya Ada. dengan mengerjakan ini ya. Jadi misalkan kita gunakan tadi ya sensor untuk sebelumnya penggunaan apa namanya teknologi IoT, kemudian simulasi ini termasuknya di transportasi atau logistik itu sudah sangat banyak di jasa transportasi, di logistik, kemudian di apa namanya transportasi umum, misalkan bus, travel ya kita bahkan di lulusan dari apa namanya FIT pun sudah mempunyai perusahaan yang sangat besar yaitu Transtrek. Nah itu Transtrek itu banyak digunakan di travel di Bandung, Jakarta maupun sekarang di logistik. Nah, itu pertanyaannya cukup teknis, bagaimana tadi ya mengimplementasikan sebuah sensor yang mungkin dipasang di mobil gitu ya, atau truk ataupun ya itu barang yang untuk mengantar gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan untuk estimasi nyampainya atau itu sebenarnya kalau secara teori itu cukup mudah secara teori ini ya. Jadi kan ketika apa namanya? Jadi tentunya barang-barang yang tadi yang dikirim dari penjual ke pembeli itu kan ketika sudah dibawa oleh ini ya jasa perusahaan tertentu, nomor resi yang apa namanya yang ada tertera itu memang harusnya sudah didaftarkan. Sekarang kan sudah seperti itu. Truk yang membawa misalkan atau mobil yang membawa itu kan sudah dipasangi GPS. Itu membawa sekian ratus atau sekian banyak barang gitu ya yang sudah didaftarkan di truk itu gitu ya. Truk itu sudah dipasangi oleh GPS. Dipasangi oleh GPS yang tentunya terkoneksi dengan jaringan yang ada di perusahaan itu, terdeteksi posisinya di mana, kemudian jarak dari apa namanya posisi terakhir ke tujuan itu kan bisa diketahui lewat koordinat itu kan, diestimasi akan berapa lama lagi apa namanya paket itu sampai, kan namanya juga estimasi kan nggak harus tepat ya, akan apa berapa lama lagi akan itu nyampe, tergantung dari jarak apa namanya posisi truk kemudian di sisi konsumennya gitu ya, itu kan bisa diestimasi. Bahkan sekarang sudah ada kok yang menggunakan itu apa namanya bisa kelihatan mapnya ya, kayak ini aja ya, ojek Gojek online ya, gitu yang Gojek Grab itu kan sudah ada. atau Kemudian Shopee itu Shopee. kita bisa lacak posisi ininya. Tinggal ditambahkan persamaan atau matematis lah ya, sederhana untuk mengestimasi jarak dari apa koordinat terakhir dengan koordinat tujuan itu berapa lama lagi. Tentunya sebenarnya kan itu nanti tergantung kebijakan dari ini juga perusahaan, layanannya itu layanan reguler atau yang harus sampai hari yang sama itu kan, tapi kan kita bisa menampilkan tadi ya estimasi ya boleh. Itu cukup sederhana untuk membuat, saya tinggal menambahkan ini ya, menambahkan program lah, menambahkan apa namanya Tarifnya berapa gitu ya. tarif misalkan gitu ya, kemudian estimasi tadi ya, estimasi nyampe nya kapan itu di programnya ditambahkan. Mungkin itu. Iya. Kalau ada tambahan monggo Pak Dan. Buat mahasiswa ya, kalau pengen jawabannya teknis gitu ya, kalian bisa yang sederhana contoh tuh ojek online ya, teman-teman ya. Mm-mm. Ojek online saat hujan sama nggak hujan tarifnya beda.
Nah, terus melihat ini juga toh jam ya, trafficnya. traffic. Nah, trafficnya dilihat itu udah AI-nya ada itu. AI-nya dari mana teman-teman? Nah, kalau pengen tahu, kalian bisa masuk atau punya account di Google Cloud Programming. Ya, cuman kalau untuk pakai fitur ini nggak gratis fiturnya. Nah, itu. Mungkin setahun pertama gratis, tapi harus nyimpen nomor kartu kredit. Nah, kalian bisa pakai langganan Genius, nanti simpen aja misalkan 100.000 di situ untuk 1 tahun. Kalau pengen nyoba ya, jangan pakai kartu kredit asli. Tagihannya lumayan mahal setelah tahun pertama. Kalian bisa masuk situ, ambil API-nya dari Google Maps. Ada terbuka itu, nyampe Nah, traffic ya. segala macam Heeh. terbuka ya. Dan itu real time, Mm. persis seperti yang kita lihat di Google Map kita. Nanti Betul. kalian ambil koordinat awal sama koordinat akhir itu dari aplikasi atau dari tujuan, lalu ambil posisi real time. Pakai apa? Contoh yang paling sederhana pakai handphone. Ada GPS di situ, tinggal hitung, kalkulasikan, estimasi waktunya bisa dapat. Dari jarak. Nanti kalian tinggal nentuin tarifnya. Nanti mungkin kalau misalkan untuk kasus ojek online kan mungkin ada yang standar, ada yang large atau yang eksklusif dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ya, ambil API-nya atau informasinya dari Google Cloud Programming. Itu ambil semua, bahkan untuk sampling atau sampel datanya atau dummy datanya itu banyak sekali. Ya, bisa dicoba silahkan. Iya. Dan itu gratis 1 tahun pertama. Kalau lewat dari setahun lumayan ya, sekali running library-nya lumayan mahal itu. Tapi kalau memang mau dan tertarik, kalian bisa langganan by fitur aja. Jadi fitur apa aja yang mau dipakai, ambil traffic datanya berapa, itu bayar. Jadi teman-teman kalau misalnya kenapa? Mungkin ya dari teman-teman hanya pengguna layanan ojol. Tapi gimana kalau kalian jadi tukang ojolnya? Nah, tukang ojol tuh tiap ada transaksi itu dipotong. Ada pemotong mungkin sekitar 2.000 sampai 5.000 mungkin ya, atau berapa persen. Nah, itu dipakai sama perusahaan ojek online-nya untuk bayar API yang mereka pakai. Mereka mesti berapa ojol yang dipakai, berapa traffic data yang dari Google itu dia pakai untuk ojolnya itu bisa terdeteksi, bisa hitung estimasi, bisa hitung tarif, mereka bayar juga. Jadi di sisi lain ya banyak yang bilang kan, wah kok ojol THR-nya kecil, perusahaan makan makan pendapatan ojol. Enggak, sebenarnya perusahaan harus bayar AI juga, AI yang mereka pakai di perusahaannya. Tujuannya untuk support aplikasinya supaya bisa tetap jalan. Mungkin itu ya Pak Gondo tambahannya. Iya. Mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat ya. Oke, pertanyaannya bagus juga ya Pak Gondo ya. Iya. Oh, yang teknis dari yang umum, tema teknis. Kalau mau nanya yang teknis nggak apa-apa. Bisa. Jadi mungkin ada yang terlewat tadi di materi ya. Kita bisa tanam sekarang AI itu di single core komputer ataupun yang ya tidak harus di level yang SBC ya ataupun level PC ya. Mungkin mikroprosesor sederhana ARM gitu ya. AI yang sederhana itu kita sudah bisa tanam loh sekarang di prosesor. Di ARM misalkan ya. Toolsnya juga banyak. MATLAB itu support untuk kita mensimulasikan AI gitu ya, atau kita sudah punya library AI, kemudian kita ingin tanamkan ke prosesor, itu juga sudah bisa. Toolsnya juga banyak gitu. Jadi bisa onboard AI-nya, processingnya, atau ya kalau kita sekarang masih cloud, menggunakan cloud ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang pengen bener-bener offline ya tanpa butuh internet yang besar gitu, kita bisa tanamkan algoritma AI-nya itu di board gitu. Itu bisa. Itu mungkin tadi yang terlewat. Fuzzy itu bisa Pak. Nah, Fuzzy kan termasuk inilah, Fuzzy kan cikal bakal machine learning gitu ya. Nah, itu menggunakan Fuzzy ditanam di ini ya, ditanaman di mikrokomputer atau controller itu kan sudah bisa. Tidak harus online ya, tidak harus online. Kalau mau prosesnya cepat mungkin tadi menggunakan mode offline gitu. Oke, mungkin satu lagi ya kalau ada. Boleh. Ya. Satu lagi penanya terakhir karena sudah mendekati. Enggak kerasa ini ya Pak Dedan ya. Iya. Kayaknya kalau onsite ini tambah ramai kayaknya ya. Yuk teman-teman, apabila ada satu pertanyaan terakhir
Tapi kalau memang tidak ada juga pun mungkin tidak apa-apa ya Pak Bano ya, karena Iya. sudah jam Mm-mm. 11.45 sekarang. Mungkin saya selaku moderator mengingatkan kembali, jangan lupa presensi ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Silahkan diisi presensinya, nanti presensinya akan kami serahkan untuk dosen-dosen pengajar mata kuliah pemrograman simulator. Lalu jangan lupa ya, nanti siang ada kuliah umum wajib untuk mahasiswa TRM dan SIKC dengan pembicara dari Diskominfo Kota Bandung nanti siang ya di Aula FIT ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya moderator ya, ataupun teman-teman dari Mungkin kita tim bisa yang juga bikin simulator ini loh, Pak Dan. ya. Kita nggak harus di ruangan ini nih. Iya. Kita di luar sini, tapi seolah-olah yang ditampilkan itu karakter kita atau wajah kita itu bisa aja. Iya. Ya, kitanya di mana gitu, online gitu ya, online di tempat lain itu bisa jadi. Atau mungkin Itu jadi kita nggak perlu hadir dan nggak perlu online ya. Ada AI yang menggantikan kita. Iya, saya cukup menuliskan misalkan teksnya gitu ya, sudah disuarakan gitu ya dengan visualisasi wajah saya sama Pak Dadan gitu bisa jadi itu. Nah itu bisa jadi topik itu menarik. Nah, kan ekspresi mulutnya nggak harus ini sama itu. Yang penting buka tutupnya pas gitulah. Nah, bisa jadi itu. Jadi itu memudahkan kita, tidak harus hadir di tempat ya. Nah, itu catat itu jadi topik tugas akhir. Tugas akhir mahasiswa. Wah, laku itu nanti kalau jadi startup itu kayaknya. Ya. Oke, mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup saja, Pak Gono ya, kuliah umum atau kuliah besar hari ini. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya sampaikan dulu. Kesimpulan mungkin ya perkuliahan kita hari ini mungkin yang pertama jadi teknologi atau embedded system itu sekarang sudah menjadi tulang punggung ya pemrograman atau simulator atau tulang punggung di era multimedia saat ini. Betul. Ya, pengembangan embedded system digabung dengan AI lalu IoT ini sekarang jadi ya udah bias itu ya. Maksudnya sudah benar-benar harus terintegrasi untuk menjadi suatu ini yang besar aplikasi. Dan mungkin menjadi masa depan dunia ya perkembangan teknologi dunia saat ini. Lalu untuk mahasiswa ya kalian terbuka peluang ya untuk membuat simulator atau mau jadi startup atau mungkin jadi proyek akhir atau riset ya ke depan supaya teman-teman punya gambaran nih kira-kira saya mulus seperti apa, mau by PA, mau buat startup atau memang mau misalkan membuat startup ini simulator podcast gitu. Teksnya dikirim ke Google Voice ya, dari diterjemahkan jadi suaranya supaya mirip dengan kita gitu ya, dengan saya dan Pak Dadan mungkin dilatih dulu gitu kan, bisa itu di-generate nanti sama AI suaranya mirip, diajarin dulu AI-nya ya supaya suara mirip kita. Itu silahkan lah nanti. Atau kalian langsung tinggal buat ya Terminator versi saya deh. Gitu. Oke. Mungkin itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Saya dari moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang sudah hadir juga secara online dan juga untuk pembicara kita hari ini. Terima kasih Bapak Sugondo. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kuliah besar hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan tim dari podcast FIT atas bantuannya sehingga kuliah besar bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.